Kok langsung diem sih? Oke. Saat ini gue lagi sama bos. Jangan bos lah. Sama owner ya sebutannya. Ownernya. Iya, boleh. Owner Lampau Coffee and Culture. Kenapa namanya Lampau Coffee and Culture? Karena maunya itu. Ya enggak kan lu, kenapa ada culture-nya gitu? Emang lu di sini culture banget apa? Atau gimana? Enggak sih. Enggak jadi gini. Jadi dulu kenapa namanya Lampau Coffee and Culture? Karena kebetulan di sini tuh konsepnya konsep jadul. Oh gitu. Jadi kenapa dinamain Lampau? Karena Lampau itu kan kosakata apa? Masa lalu gitu kan. Iya. Nah, gue pengen ngangkat, bukan gue sih sebenarnya. Kami ingin ngangkat. Ya elah. Emang kami tuh siapa aja sih? Nah, dulu tuh cerita Tar lo. Iya, pengen angkat apa? ngangkat masa lampau gitu. Oh gitu. Terus soal culture juga, Lampau Coffee and Culture. Nah, culture ini gue mau kayak mengingatkan kembali nih kalau di budaya khususnya gue Jawa, itu ada yang namanya nama-nama wayang. Makanya menu di sini ada nama wayang. Kayak misalkan Semar, Petruk, Gareng, Mergo gitu loh. Nah, tapi ini kan sebenarnya kan rumah. Ini satu-satunya coffee shop joglo nggak sih di sini? Oh enggak sih. Enggak ya? Ini ya, kalau di daerah Depok lumayan banyak sih konsep-konsep joglo gitu ya. Oh iya, ini masuknya Depok ya soalnya? Iya, Depok. Iya sih. Tapi di daerah Pamulang dan Depok, Pamulang dan Pondok Petir satu-satunya. Pamulang dan Pondok Petir. Soalnya kalau menurut gue sih nggak ada sih di Pamulang yang konsepnya jogloan gini. Kalau di, gue nggak tahu sih itu dia masuknya Pamulang atau bukan. Ada namanya, boleh disebut? Ya apa-apa, sebut aja. Namanya Ongs. Oh, itu juga joglo tuh? Ongs juga joglo. Memang gue belum sempat mampir. Kalau si itu, Mbak Ji? Mbah Ji dia konsepnya rumah, cuman lebih ke Bali. Oh, di Bali. Tapi joglo juga kan kalau kayak gitu? Enggak. Bukan joglo sih dia. Ada joglonya, cuman joglonya itu kan buat rumah dia. Oh, bukan buat tempat kopinya. Tempat kopinya. Iya. Nah, ini Lampau. Mulai nggak jelas. Apa sih gitu maksudnya? Ada gua. Ada lo. Lampau nih berdiri tahun 2019 tanggal 24 Agustus. 24 Agustus. Nah, waktu itu nih lu pertama kali banget tuh kenapa lu pengen buka tempat kopi? Jadi gini, ceritanya agak sedih sih. Iya. Belum diceritain udah sedih ya? Jadi dulu tuh teman-teman SMA gue kan pada nongkrong sini. Terus ada teman gue juga akhirnya nyaranin buka tempat kopi yuk. Gue awalnya kan nggak terlalu doyan sama kopi tuh, paling doyannya kopi saset gitu lah. Iya, standar lah, kita semua juga gitu awal-awal. Habis itu gue bilang di mana? Di tempat lu aja, di rumah lu aja. Rumah lu kayaknya asik nih kalau jadi tempat kopi. Nah, waktu itu rumah lu nih fungsinya apa? Ya, selain rumah, fungsinya apa waktu itu? Tempat nongkrong aja, nongkrong biasa gitu sama teman-teman. Katanya ini juga tempat pameran lukisan. Oh, pameran enggak. Bukan. Apa lebih ke ini, ruang kalau buat joglonya ya, ruang tamu sama tempat lukis bokap. Apa sih sebutannya, storage room atau apa sih sebutannya? Apa museum atau apa? Mungkin lebih kalau museum enggak ya. Museum. Terus apa ya storage juga enggak, lebih ke mungkin bahasanya pendopo mungkin. Karena kan kadang juga sering dipakai buat kumpul keluarga juga kadang-kadang. Oh, apa ya, balai gitu mungkin sebutannya. Ya bisa dibilang begitu mungkin. Ya terus udah gitu teman-teman lu tuh nyaranin buat buka tempat kopi di sini karena waktu itu mereka mikirnya tuh nongkrongnya atau apa waktu itu? Kalau dulu teman gue ini mungkin lebih mikir tempatnya enak, nyaman. Oke, mereka kadang subuh baru pada balik kan. Ya mungkin karena salah satu faktor itu, karena dia nyaman di sini, mereka nyaman di sini, jadi buat tempat kopi aja sekarang buat usaha gitu kan. Terus udah gitu mulai abis tercetus, mulai bergeraknya tuh
gimana tuh ceritanya? Nah pas si teman gue ini nyaranin gue kayak gitu, ya udah gue izin bokap sama nyokap gitu kan. Bokap setuju. Kebetulan juga dulu bokap pengen bikin juga restoran keluarga gitu kan. Di sini Di sini oh juga. gitu. Ya udah abis itu gue bilang ke teman-teman gue dari keluarga, dari bokap nyokap gue oke, teman gue oke, ya udah tuh kita coba ngerancang apa namanya konsepnya, terus kita nyari namanya, terus apa lagi ya, mulai ngeracik pun tuh. Oh iya, serius? Jauh hari, iya. Nah, waktu itu berapa orang tuh yang yang waktu itu apa ya ibaratnya ya, yang timnya gitu ya? Timnya tuh berapa orang tuh? Kalau yang awal nyetusin gue sebenarnya 1 orang. Oh gitu. Oh, yang awal nyetusin tuh cuma 1 orang, bukan orang. Semuanya? Enggak. Kalau ada tuh temen gue, namanya gue sebut boleh nggak? Ya. Jangan. Iya, terus? Nggak boleh disebut tuh Is. Kalau bangsat. Kalau itu tuh gue sama teman-teman gue tuh berlima. Ditambah 2 bokap sama adek gue gitu kan. Oh, waktu itu berarti bokap sama adek lu tuh join sini? Join juga. Karena kan ibaratnya ini tempatnya bokap juga kan. Jadi bokap ya harus tahu lah ibaratnya gitu. Iya sih. Terus? Ya udah habis itu bertujuh tuh gue awal-awal cuman sampai kurang lebih 1,5 tahun kalau gue nggak salah inget ya. Total tuh itu berapa? 10 ya? Enggak, 7. Oh 7? Awal-awal 10 cuman 3 cabut? 3 cabut ya mungkin karena faktor lain lah. Salah satu faktornya apa? Salah satu faktor lain mungkin karena terlalu banyak. Jadi agak gimana ya, pada saat itu mungkin egonya masih pada tinggi-tinggi mungkin. Habis itu udah. Jadi yang fix waktu itu jadi total 7. Bertujuh. Habis itu mulai jalan. Habis itu juga gue sama teman-teman gue juga nggak lama, kurang lebih 1 tahun lebih 6 bulan kalau gue nggak salah. Habis itu udah kita memutuskan untuk bubar secara baik-baik karena faktor kuliah, kerja. Nah, tar dulu nih, ini kan bertujuh nih. Ya, waktu itu udah sempat beroperasi? Udah sempat beroperasi, terus satu-satu mulai pada cabut tuh? Satu-satu mulai pada cabut karena faktor kesibukan masing-masing. Terus juga sisa gua. Bukannya waktu itu sempat bertiga atau berdua terakhir tuh waktu itu? Terakhir. Yang sempat ngebar juga. Oh, itu masih bertujuh? Itu masih bertujuh. Coba kan bulan waktu awal Covid kan ada salah satunya keluar duluan tuh dia. Karena ya faktor dia punya kesibukan lain juga kan. Dan dia juga udah pernah bilang ke gue juga pengen buka sendiri gitu kan. Oh, waktu itu salah satu owner udah ada yang mau buka sendiri padahal dia masih di sini. Ya. Waktu itu gitu. Oke, terus sisa sendiri itu tahun berapa tuh? Sendiri itu kalau gue nggak salah ingat tahun 2020 bulan Desember. Kalau nggak salah ya. Udah jalan setahun tuh ya berarti? Udah jalan setahun lebih. Jam setahun baru September, Oktober, November, Desember, setahun lebih 4 bulan. Nah, terus waktu pas ownernya banyak tuh pembagian kerjanya gimana? Pembagian kerja kan, nah kebetulan teman gue kan ada yang kuliah di luar kota. Nah yang di luar kota ini bagian sosmed, bagian pemasaran kayak gitu. Oke, terus? Nah buat yang di sini nih kan ada gue sama teman gue juga. Nah gue sama teman gue bagian operasional di sini. Nah yang bagian operasional tuh berapa orang waktu itu? Total berempat. Empatnya ngebar tuh waktu itu? Enggak, yang ngebar gue doang. Terus sisanya kitchen. Oh gitu? Sebenarnya 3 orang kitchen tuh? Sebenarnya fleksibel sih si kitchen ini. Bisa ngebar juga?
masih belajar waktu itu. Cuman kayaknya kalau nggak salah temen gue gitu kurang minat atau gimana, dia lebih nyaman di kitchen gitu loh. Tapi waktu itu nggak ada yang punya basic F&B. Basic F&B ya, F&B. Iya, basic F&B nggak ada. Gue kurang tahu sih background temen gue. Cuman ada salah satu kalau gue masih ingat pernah kerja di F&B juga. Terus yang satu lagi pernah juga bantuin kakaknya di F&B juga. Tapi nggak ada yang Cuman spesifik gua barista. Spesifik barista kayaknya nggak ada deh. Iya sih nggak ada setahu. Berarti waktu itu lu bener-bener ngeraba banget ya. Yang Pas awal-awal tuh lu belajarnya tuh gimana? awal-awal gue pernah ikut kelas kopi gitulah, kelas kopi kurang lebih 3 bulanan. Habis itu di sharing-sharing lah ke teman-teman gue. Kayak gua aja deh. Iya, terus Mana muka gue? Iya. Habis itu gue sharing ke teman-teman kopi gue, Parung, Jakarta, Depok, Pamulang. Terus ada tuh apa? Gak tahu sih dia barista apa. Itu gue ngefans banget sih dia sama Nayu siapa? Iya, nggak usah kayak tadi. Terus dia sekarang Nayu tuh keren tuh dia. Kagak seriusan Pong. Seriusan anjir. Waktu itu gimana tuh lu belajarnya itu gimana? Belajar gue awal-awal dulu awalnya sih gue lebih sering sharing ya ke teman-teman gue. Terus gue sering nonton YouTube. Habis itu, nah kalau waktu itu kan gue belum ada alat-alat nih sebelum buka. Nah gue ngincer di kelas ini, gue ngincer prakteknya. Jadi gue disitu dapat prakteknya. Terus kadang juga kalau misalkan tempat teman gue lagi sepi, gue diajarin nyeduh, gue diajarin nyoba rock presso. Dulu temen gue jarang yang pakai mesin karena keterbatasan modal kali ya. Mungkin salah satunya itu. Cuman ada juga yang dia konsisten dari awal buka sampai sekarang dia nggak mau pakai mesin. Emang idealismenya mau manual ya, semuanya. Betul. Oke. Berarti waktu itu lu menu yang ada apa? Pas awal-awal tuh. Menu yang ada awal-awal kopi susu sih. Kopi susu doang? Nggak doang sih, kayak non kopi juga ada, kayak coklat, red velvet, green tea. Filter udah ada waktu itu? Filter, ya udah ada filter dulu. Cuman filter gue waktu itu seduhannya masih nggak seenak lu ya. Kok jadi gua? Kan gua nggak ada niatan flexing ini. Kenapa jadi gitu-gituin? Nggak seenak sekarang mungkin. Ya mungkin gua dulu kayak misalkan karena takut watery ya. 1:5. Misalkan gua pakai 1:5. 1:15. Oh iya, itu mah kan standar. Standar. Cuman dulu tuh gua awal-awal karena takut watery. Gua tetap rasanya yield airnya sampai 225. Cuman gue pakai kopinya 20 gram. Buset. 1:10-an kali itu. Iya, 1:10. 1:11. Hindarin watery. Ternyata waktu itu kadang masih watery. Ah, serius? Iya. Masih watery. Nah itu gue waktu itu nggak tahu tuh, mungkin karena kok bisa? Gue lupa ngebuang bekas flashing si paper apa gimana tuh. Kadang gue sering banget tuh. Enggak, kayaknya gara-gara green size lu deh. Mungkin bisa jadi ya. Lu dulu pakai apa? Grinder lu pakai apa? Dulu gue pakai coffee. Iya, sekarang lu pakai kan? Dulu gue juga kan grinder, espresso sama filter gabung. Jadi dibersih-bersihin. Ya mungkin salah satu faktornya itu kan. Nah, terus kan udah nih, lu udah jalan ber-7. Ya. Terus lu Desember 2020 lu sendiri tuh akhirnya. Nah, waktu itu tantangan terberat yang lu jalanin pas sendiri tuh apa? Yang sendiri? Iya, pas sendiri tuh lu berat banget tuh di apa? Di dana sih. Iya sih. Emang itu mah masalah semua orang mau buka usaha gitu. Terus waktu itu gimana? Selain tuh? Dana, gue apa ya? Mungkin lebih ke tenaga. Karena lu kalang kabut tuh sendirian. Sendirian, tenaga. Terus juga ya gue setelah dari ini gue
gue hajar dulu nih guanya sebulan full Sendirian. gue doang sendiri Anjir. ngebar ya. Iya, Kalau terus? masak gue dibantuin bokap sama adik gue. Ah, Habis itu kendala ya di sosial media gue dulu sempat kepegang, sempat kagak, kadang lupa nge-story jam buka, ya itulah. nah kenapa lu jam buka harus di storyin sih? Kenapa lu nggak jam buka fix aja? Kan lebih gampang. Kalau dulu karena gue sendiri ya, Ah, lebih ya kenapa gue sering ngasih tahu jam buka? Karena dulu gue kadang bangun kesiangan, oh, ada kendala-kendala di luar yang iya. seharusnya gue bisa, cuman gue ya dulu awal-awal masih kaget mungkin ya. Terus juga gue masih ngebiarin orang ya dulu kalau mau nongkrong deh. Tapi kan Iya. kalau misalkan tiap hari sampai jam 5 subuh Itu sampai sekarang gak sih? enggak, sekarang udah agak normal. Misalkan jam 1 udah mulai tuh beres-beres pada balik. Kalau dulu tuh hampir tiap hari naik. Serius sampai hampir tiap hari? Sampai jam 5 baru pada balik. Sampai jam 5. Jam 5 subuh. Tapi waktu itu lampu masih nyala. Ya, Lampu masih nyala. Siap. Sampai jam 5. sampai jam 5. Gila anjir. Makanya mereka pada balik baru gue beres-beres. Tidur. Goks. Jam 3 bangun. Ah, itu lu sampai orang-orang yang nongkrong sampai jam 5 tuh lu ladenin apa lu tinggal? Waktu itu. Kalau beberapa sih ada yang gue ladenin, cuma kalau misalkan mereka udah ramai nih satu meja, Ah, terus mereka lagi main-main game gitu, gue nggak ladenin. lu nggak takut barang hilang atau apa gitu waktu itu? Enggak sih, karena gue tetap di sini, cuman gue duduk misah aja. Ya kalau misalnya lu tinggal tidur gitu. Karena nunggu mereka pada balik semua. Oh, anjir capek banget ya. Banget. Lagian kenapa kagak lu usir aja sih, mas atau mbak, maaf ya gitu. Kenapa gitu? Dulu karena gue mungkin orangnya terlalu baik ya, terus gue juga buka sore ini. Hah? Dulu kan gue buka sore, belum buka pagi. Oh gitu. Masih buka sore ini bisa tidur lama lah. Bablas. Gue selalu buka jam 3, bangun jam 4. Serius lu gila lu? Iya itu pernah. Udah nocturnal banget ya. Iya, kadang gue bangun jam 11. Gue masih ngantuk, gue butuh istirahat gitu kan. Tidur lagi, bangun habis asar. Waduh, telat lagi bukanya. Jadi kendalanya waktu itu modal pertama, terus tenaga. Nah, terus apa lagi kendalanya? Apa lagi? Ya sosial media. Sosial media, oke. Terus Sosial media kadang gue sekarang juga masih lupa sih kalau sosial media. Terus kan ada lu nih. ada gue aja lu masih suka kagak ngupload. Iya makanya itu. Gue udah ingetin nih, mau upload nggak? Upload dong, upload. Kagak diupload juga. Gue aja, misalkan lagi WA-an sama orang, tiba-tiba gue bisa lupa balas loh. Gue tinggal pencet sendong padahal. Gue kadang suka lupa aja. Lu kayaknya kebanyakan itu. Apa? Pilok. Iya. Kebanyakan olahraga 5 tangan lu. Oh tuh, push up ini nggak? Iya, sama panco. Oh iya Panco. Oh nggak kepikiran. Oke. Nah, abis itu lu cara menyelesaikan masalah waktu itu tuh gimana? Apa lu diskusi? Enggak, akhirnya gue tutup. Tutup. Ya. Kan jadi gue nggak usah repot. Enggak itu bercanda. Tutup Ya, tokonya. Iya, tutup toko. Amin. Jangan. Nanti jam 12 baru gue tutup. Oh iya, tutup operasional. Iya, besok pagi buka lagi. Nah, terus gimana tuh? Habis itu ya sebulan itu full gue sendiri. Akhirnya bulan Februari kalau gue nggak salah ingat gue mulai hiring. Iya, mulai hiring gue bulan Februari. Dapat tuh barista. Kitchen belum? Kitchen belum. Karena fokus gue masih ke barista. Kalau kitchen makanan belum sebanyak sekarang. Habis itu gue waktu itu hiring langsung 3. Ya udah tuh udah mulai langsung 3. Buset. Full time sama part time waktu itu? Part time semua. Oh, part time semua. Nah disitu mulai tuh bentuk pola tidur gue. Ini bukan pola operasional warung nih, pola tidur. Pola tidur dulu. Oh, pola tidur. Pola tidur gue
kebentuk nih mau tidur lebih awal dibanding biasanya. Normal tuh tidur. Ya udah lumayan normal. Nggak normal juga sih, jam 2 jam 1. Ya, itu udah lebih normal daripada jam Iya, 6 daripada gitu subuh. ya, daripada subuh. Jam tidur jam bangun gue juga udah normal gitu kan. Biasa jam Habis asar. jam 3 jam 4 baru bangun. Ini gue bisa bangun jam 7. Jam 7. Waktu itu gue sholat masih jarang-jarang. Oh gitu. Terus sebulan kemudian mulai nih bentuk sholat subuhnya. Akhirnya bisa sholat subuh lagi. Sholat subuh lagi. Alhamdulillah. Sholat subuh tetap tidur lagi. Bangun lagi jam 7. Itu lu bangun doang terus wudu terus tidur apa beneran sholat tuh? Sholat lah. Oh beneran sholat. Masa udah doang nggak sholat? Kirain bangun doang, habis itu tidur lagi. Habis sholat tidur. Iya, sholat tidur. Biasa lah gitu. Terus udah gitu? Kayak gitu. Udah ada 3 barisan nih. Terus 3 barisan. Aman-aman aja kah waktu itu? Dibilang aman mah aman, cuman ya paling ya karena kita ibaratnya nyari orang yang non pengalaman waktu itu. Iya. Ya paling kita capek ngajarin doang. Ngajarin. Sisanya mah itu setelah sebulan baru tuh bisa gue tinggal. Kayak misalkan dia datang gue tidur, gue tinggal tidur. Oh iya. Capek soalnya. Capek. Soalnya waktu itu 3-3 cewek ya. Iya, tiga cewek. Jadi lu ngajarinnya lebih enak tuh waktu itu. Enaknya gimana? Lebih gampang masuk maksudnya gitu nggak? Kan biasanya kalau cewek kan lebih telaten gitu. Oh iya. maksudnya. Kalau cowok kan kadang panik Iya sih, gitu kan betul biasanya. sih. Iya kan? Lebih ya ada beberapa yang susah, ada yang beberapa yang gampang. Tapi nggak ada yang lu deketin kan? Nggak ada. Oh nggak. Oke, ini udah. Gua kan nggak kayak lu. Di, apa jadi gua? Waduh, Poppy nonton nggak ya? Di, kenapa jadi gua? Emang gua pernah. Dikat. Sini kagak ada cut soalnya. Oh, nggak ada cut. Iya nih, nggak bisa di pause nih. Terus habis itu lu punya 3 barista tuh. Nah, waktu itu dari lampaunya sendiri ada perkembangan apa? Dari menu kah? Dari menu waktu itu sempat belum ada perkembangan waktu itu. Selama kurang lebih 4 bulanan baru ada gue kembangin lagi, ada snack tambahan, terus ada minuman tambahan juga. Cuman waktu itu lebih ke manage aja dari jam buka. Oke, lebih teratur Gitu kan. Terus juga flow shift juga lebih enak gitu ya. Iya, lebih enak juga. Tapi lu waktu itu masih nge-shift tuh berarti? Masih. Karena waktu itu gue begitu barista 3 datang masuk, di situ juga gue langsung buka pagi dari pagi. Paginya jam 9. jam 9. Biasanya yang shift pagi 8:30 karena setengah jam buat preparean. Oh iya. Gitu. Nah waktu itu dari segi marketnya sendiri, pas lu awal-awal buka tuh kayak apa sih? Kalau yang pas bertujuh tuh berarti dari yang pas bertujuh tuh udah mulai rame atau sepi atau gimana tuh? Kalau pas dari bertujuh, iya sempet sih dulu awal-awal buka banget ya. Kurang lebih bulan pertama, bulan kedua tuh ada beberapa hari yang kosong. Pasti tuh setiap minggu? Iya rata-rata. Kalau gue nggak salah rata-rata hari Selasa deh. Hari Selasa kosong? Karena gue dulu awal buka hari Selasa libur. Iya, nggak usah ngomong, Pong. Iya kosong lah kalau ada yang masuk berarti main tandanya. Kangen sama lu. Bisa jadi. Berarti waktu itu ada yang kosong. Sempat dulu pernah seminggu full kosong. Serius lu? Serius pernah Seminggu full? Anjir. Dari gua jam buka jam berapa waktu itu gue lupa deh, jam 5 apa jam 4 itu sampai tutup nggak ada pengunjung sama sekali. Sempat seminggu sekali doang gitu. Kosong tuh? Kosong. Terus lu kalau pas kosong gitu apa yang lu pikirin waktu itu? Apa ya? Gabut main game. Enggak, maksud gua langkah apa yang lu pikirin? Apakah waktu itu lu panik atau lu santai-santai aja atau gimana tuh? Kalau dulu gua kan bareng teman-teman ya. Ya gua sama teman-teman gua diskusi lah. Kayak misalkan bikin promo lah, kayak gitu-gitu. Dan itu berhasil waktu itu?
sempat berhasil bikin promo itu. Kayak misalkan dulu kalau gue nggak salah inget, beli 2 minuman gratis Lu? kentang. Oh, Enggak kentang. dong, gue mau berbayar. Masa gue gratis? Oh, iya. Mau gue coba apaan? Iya. Tarifnya berapa? Buat tergantung sih. Ini buat jualan nih juga. Oh, iya. Ya nanti follow aja IG gue @rasyawan_A. Kalian boleh nego. Ada katalognya? Waduh, katalog belum. Oh, belum. Makanya ini kan lagi nyari customer. Oh. Katalog. Selama ini kosong nih berarti. Kalau ini kosong. Nah, terus udah gitu nih, lu udah pas lu kelar bertujuh, waktu itu udah mulai oke tuh berarti marketnya udah mulai pasti ada yang datang lah gitu. Pas lu sendirian. Ya. Sebelum pertama kadang masih ada yang kosong juga, cuman nggak Separah pas waktu itu. nggak signifikan lah. Kayak misalkan seminggu nih paling adalah sehari yang kosong. Begitu gue udah hiring barista karena cewek, Begitu. mulai Mulai apa nih? rame. Oh, mulai rame. Rame berarti bukan karena lampau dong, karena barista lu dong. Karena teman-temannya mereka juga. Oh, teman-temannya. Ya, Oh, ya. kalau karena cewek maksudnya teman-temannya banyak gitu. Terus juga ada yang tiba-tiba udah lama nih gue nggak kontakan, begitu tahu ada barista cewek, kok tiba-tiba datang mulu gitu kan. Serius lu? Ada yang kayak gitu. bukan Iya, iya. bukan Iya gua. memang bukan Iya, gua aja Iya. baru datang pas kapan? Iya, makanya bukan lu, gak usah panik gitu lah. Iya, enggak kok jadi gua. Ada lah teman gue, ada di followers gue juga. Gue juga mau follow sih. By the way, followers gue sekarang udah 1000-an. Gak penting sih. Terus kenapa ini? Ini kan gak penting gue bilang. Iya. Ya followers 100.000 juga Followingnya penting. Penting. Followingnya 3 kali lipat. Itu juga yang unfollow juga ada yang unfollow tuh ya berarti. Ya? Pasti. Oh, kan banyak tuh kan yang pas lu follow nih ada yang, gue di follow nih sama ownernya Lampau, ntar di follow terus habis itu di unfollow Iya, lagi tuh biasanya gitu. Biasa tuh nggak usah deh, sensitif. Nah terus udah gitu nih udah bertiga, abis itu kan mulai tuh di situ ada gonta-ganti barista tuh. Enggak. Hah? Selama setahun lebih barista gue itu terus. Oh gitu. Heeh. Waktu itu lama tuh yang bertiga itu. Iya, yang bertiga itu kurang lebih setahun lebih 2 bulan apa sebulan ya? Lupa. Terus mulai pada cabut tuh setelah itu. Karena kesibukan kuliah katanya. Katanya. Habis itu gue mulai hiring lagi. Kapan? Gue lupa nih. Maret kalau nggak salah. Iya, setelah puasa. 2021. 2022. Iya 2022. Yang pas si Gusti masuk itu setelah yang si setahun itu keluar berarti. Si setahun. Oh gitu. Oh berarti lama ya sini. Lama. Maksudnya hitungannya loyal gitu. Iya. Nah terus menurut lu lu kenapa ngising sih? Ini gue gatel. Kena kumis. Setelah lu Sumpah. kena kumis lu kenapa kayak kumis lele sih? Tahun. Pakai minoxidil apa bang? Minoxidil buat apa nih? Buat numbuhin kumis lah. Lah kan gue kumis kepanjangan ini. Kenapa disuruh? Enggak, maksud gue biar rata loh. Terus Oh. lu tuh di tengah-tengah tuh jarang-jarang gitu. Oh iya kayak lele lurus. Kan Baci lagi sering bilang gimana sih? Kok jadi ngomongin itu? Ya terus udah gitu setelah setahun, setelah lu banyak apa namanya problematika gitu, waktu itu selain barista cewek, apa yang buat orang-orang tuh menurut lu datang ke sini gitu? Soalnya kalau menurut gue sih di sini ya karena tenang, terus juga joglo gitu kan. Menurut gue di sini vibes-nya enak aja gitu loh, buat nyantai daripada di tempat-tempat lain kan berisik tuh biasanya udah. Contohnya tempat apa? Iya jangan dipancing kalau di sini. Pancing ngomong. Ya jangan buat di YouTube. Oh, Ntar ada UIT. Wah, kalau yang gue
gue kan kadang kalau misalkan ada tamu sini lagi sendirian, kadang suka gue tanya-tanyain gitu. Bahkan ada yang sempat gue tanyain, orang jauh. Jadi Cikarang kalau nggak salah. Cikarang tuh dekat Bekasi. Terus Dia pasti sebulan sekali pasti kesini. sampai sekarang nih. Sekarang. Gokil. Alasannya karena di sana nggak ada tempat kayak gini katanya. Tempat yang joglo gitu. Tempat joglo terus yang bukannya jam 12. Tutupnya jam 12 malam. Biasanya tutupnya cepat. Bisa tutup cepat. Makanya dia kesini. Sering gitu. Terus apa lagi? Terus itu yo beberapa orang juga bilang di sini tempatnya tenang. Ya. Terus mereka seneng dengar suara kodok, jangkrik. Iya. Di sini tuh emang kayak di kampung. Padahal sebenarnya nggak daerah kampung banget sih di sini. Oh jadi lu ngatain gue kampung kan? Kagak, maksud gue daerahnya. Ini kan di dalam gang ada gang lagi kan ibaratnya. Kalau tempat-tempat kopi lain kan yang di pinggir jalan dong pasti. Iya. Ibaratnya yang daerah strategis lah gitu. Kalau di sini tuh daerahnya menurut gue ya strategis juga. Cuman maksudnya lebih masuk ke dalam gitu loh. Jadi lebih enak aja gitu. Terus apa lagi? Juga di sini kan karena jauh dari jalan raya. Iya, jauh dari jalan raya sih itu. Terus di sini masih banyak banget pohon. Iya, ini di atas pohon semua. Pohon. Iya. Terus kadang di sini nih suka nongol nih, pala nih. Enggak. Jadi gitu, Bong. Ntar orang-orang pada nggak mau datang gimana? Justru penasaran. Emang bener ya? Uji nyali. Sini ya? Coffee shop konsep uji nyali kali ya? Oh belum ada tuh. Iya, belum ada tuh. Bikin kali ya. Iya lagi. Tempatnya gelap. Harus gelap itu berarti. Ada tuh, kemarin gue liat di Bintaro. Oh, Tempatnya gelap. Emang rumah nggak kepake. coffee shop. Enggak, rumah nggak kepake. Ya, Gelap jadinya. kan bukan coffee shop itu. Tapi bisa tuh jadi tempat kopi, tapi konsep horor. Iya. Kayak di sini nggak? Di sini. Kan lu waktu itu juga sempat cerita-cerita horor gitu. Oh iya dulu waktu itu jadi adalah teman-teman kopi gua. Hah? Teman-teman kopi. Terus? Ini gue baru denger nih. Kan udah pernah gue ceritain yang piano bunyi. Oh, yang itu. Ya piano bunyi. Teman-teman kopi gua pada sini. Itu bukannya lu sendirian? Enggak kan? Yang kayak ada orang main piano ting 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 gitu. Ya itu kan bersangkut paut. Makanya gue belum kelar cerita. Oh iya, terus gimana? Anjir nih jadi berubah topiknya nih. Ya terus gimana? Habis itu kan datang nih mereka nih. Nongkrong sampai mau subuh. Habis itu pada balik subuh. Gue beres-beres. Lampu gue matiin, gerbang gue tutup, pintu jendela udah gue tutupin. Gue ke belakang nih. Dari belakang gue kayak ngerasain kayak ada yang gerak-gerak gitu kan. Karena dulu waktu itu lagi banyak hama tikus tuh, gue mikirnya tikus lah biasa gue bilang. Habis itu gue masih ngeliatin tuh dari belakang ke arah depan kan. Terus gue di otak gue mikir, ini kalau sampai bunyi piano, berarti ada apa-apa nih. Bener kejadian piano. Enggak, berarti waktu itu yang suara bunyi-bunyi itu bukan piano. Kayak ada yang gerak-gerak. Gerak-gerak itu gue positif gue tikus. Karena waktu itu lagi banyak hama tikus di. Yang gerak-gerak tuh apa ya? Suara gerak-gerak. Oke, sak gitu. Gue mikir itu suara tikus. Terus gue perhatiin lagi nih ke arah depan kan, gue dari belakang. Terus di otak gue mikir, ini kalau sampai piano bunyi, ini berarti ada apa-apa nih. Bener bunyi. Awalnya ting gitu. Cuma sekali, gue masih berpikir positif, paling tikus lah. Kalau sekali lagi bunyi, berarti bukan tikus. Bener bunyi lagi, tapi bunyi 2 kali. Tuts piano yang paling tinggi ke tuts piano yang agak rendah, jadi bunyinya ting deng. Udah langsung tidur gua. Gak sholat subuh gua. Dan nggak di clear up. Paginya gua clear up. Anjir, kocak sih. Ya tapi kan ya terkadang kan daerahnya kan juga gini ya. Ya maksudnya enak daerahnya, nggak yang horror gitu kan, soalnya di belakang juga kan
ada perumahan gitu, nggak yang Bukan perumahan sih, rumah. Iya bener, rumah sih, daerahnya Kalau juga perumahan lebar. cluster ya kalau perumahan. Ada gua. mulai keapong-apongan lu. Gua ngelucu mulu ya. Padahal Nggak lucu. apa-apa. Ini untuk komedi. Dah, terus anjir kan gue pengen bahas kopinya, Pong. Oh iya. Gue Kok pengen bahas bahas yang lain-lain. Iya, gue pengen bahas yang ini nih, yang menarik gitu di sini. Apa nih? Itu soal apa namanya? Lo ganti mesin gitu. Tuh ceritanya gimana tuh waktu itu? Oh iya. Jadi dulu kan gue sempet beli mesin lah. Waktu itu masih minjem duit bokap. Beli mesin yang kecil lah, kayak Verti sensor. Iya lah, sebut Kan aja udah- Vertivero. Ah, Kan nggak disponsorin nih. ya siapa tahu gara-gara disebutin lu disponsorin Oh tuh. iya, boleh. Kita Bisa aja. Enggak lah. Oh nggak YouTube lu. Iya, ntar gue kasih deh ke lu. Pakai Kagak Vertivero ada. yang home use dulu tuh. Enggak, maksudnya waktu itu kenapa lu beli mesin waktu itu? Mesin yang kecil apa yang sekarang nih? Lu kan dari awal emang nggak pakai mesin kan, setahu gue. Lu kan pakai Nggak, rapres. dulu mesin. Oh, lu emang dari dulu udah pakai mesin. Dari dulu pakai mesin. Jadi itu waktu awal buka teman gue dipinjemin sama abang iparnya. Abang ipar juga punya kopi. Nah, terus kebetulan di rumahnya abang iparnya ada mesin kopi home use nggak kepake, jadi dipinjam dulu sama dia. Habis itu ditaruh sini buat Jadi jualan, jatuhnya dipinjemin. pinjemin awal mulanya. Oh. Habis itu Tapi emang lu dari awal emang udah nargetin gue pengen pakai mesin nih gitu. Waktu kalau itu. gua awalnya dulu gua pengen pakai Ropresso, Nah, terus akhirnya kenapa pengen pakai mesin tuh? ternyata pakai mesin tuh lebih lebih cepat bikinnya. Iya sih. Apakah waktu itu ada pertimbangan nih, kayaknya rasanya bakalan lebih enak pakai mesin nih gitu waktu itu? Oh, kalau soal rasa gue belum pernah nge-compare sih. Kopi gue masih nyari-nyari. Dan misalkan bulan ini kopi dari roaster A, bulan depan bisa beda lagi. Dulu gue begitu. Terus ya udah, berhubung dulu gue terlalu nyaman sama mesin, ya udah akhirnya mesin terus. Terus akhirnya beli tuh yang agak bagusan, Vertivero. Ya, yang lumayan lah Nah, buat jualan kecil-kecilan. waktu itu lu kan pakai yang murah tuh ibaratnya, terus beli yang mahal. Waktu itu kalibrasiannya beda dong. Beda, karena kan yang mesin rumahan juga kan tekanan barnya juga nggak kenceng-kenceng banget. Nah, yang paling berpengaruh tuh di apa? Kalau menurut lu waktu itu? Di ini sih, steam susunya pasti ya. Sistem susu. Kalau Terus dari segi rasanya gimana waktu Segi itu? rasa, gue belum bisa bedain sih. Karena gue dulu mesin yang dulu gue juga sebelum ganti yang Vertivero yang gede ini, gue belum ngebandingin karena dulu gue masih ngambil beans orang juga. Oh, jadi nggak bisa apple to apple gitu ya? Karena kalau sekarang kan gue udah beli green bean sendiri, nitip roasting di teman gue. Nah, tuh bisa beli nggak? Bisa dibeli nggak? Bisa. Bisa. Kan ini butuh berapa puluh. kok jadi gua? Enggak, maksudnya lu promosiin dong. Lu Oh, iya, bisa beli di mana kopinya? Bisa ke Lambau Coffee and Culture, Instagramnya @lam.pao, PAOE. Berarti belinya harus di Instagram. Bisa by WA. Bisa by WA. Atau bisa Tokped, Shopee. Tokped belum, Shopee belum. Tapi Tokped akan ada. Insya Oh, Allah. gitu. Beansnya dari mana tuh? Itu gue buat Arabic, gue ada 2 macam sih. Sebenarnya ada 4 macam. Cuman yang biasa gue pakai itu 2 macam doang. Dua origin blend. Dua origin. Enggak, kalau gue full Arabica sama full Robusta. Full Arabica satu origin. Satu origin. Oh. Nah, kalau Arabica gue pakai Puntang. Puntang. Kalau Bagus. Robusta gue Temanggung. Temanggung sih emang enak sih. Oke, sama Temanggung. Terus udah gitu, Apalagi cewek-ceweknya. ya. Emang lu pernah? Mau gue kenalin? Emang lu pernah dapet cewek Temanggung? Nggak dapet sih, cuman pernah dikenalin sama teman gue. Mantep. Apanya nih? Enggak, kata lu Baik mantep sih. tadi kata lu. Baik.
Lu kali yang mantep-mantep. Tadi Sama lu siapa lagi? tadi lu yang bilang, apalagi ceweknya. Berarti ceweknya mantep-mantep. Enggak, apalagi ceweknya baik-baik maksud gue. Oh, gitu. baik-baik. Kopinya mantep. Kopinya. Kok jadi ngomongin cewek sih? Emang lu suka cewek teman lu? Pasti hitam-hitam Gue suka kayak robusta. apanya? Apanya nih? Oh, Kulitnya. enggak. Kan kita kan kulit tropis nih kan kayak gua gitu kan. Malah gue dikenal enggak hitam sih. Oh, enggak hitam. Enggak. Berarti Putih manis ya, putih. light rose. Ya, light. Kayak masih green bean deh. Apa sih green? bean sih. belum Belum roasting. belum ada rasanya berarti. Kok basek sih tuh ya? Bangsat. Anjir. Pong, seriusan Pong, lu lagi pengen ngomong kopi nih. Iya kan yang bahas cewek kan jadi Lu, apalagi ceweknya langsung ke situ anjir arahnya. tapi lu kepancing. Ayo lanjut. Iya. Ya terus udah gitu. Berarti abis lu ganti mesin, lu nambah menu tuh. Kenapa lu tuh harus nambah menu? Menurut gue nih menunya banyak banget soalnya. Iya sih, banyak. Cuma karena gue pengen apa ya? Lebih variatif sih. Nah, kenapa lu mau lebih variatif? Kalau misalnya perputarannya juga nggak terlalu tinggi. Kalau gue, iya sih. Cuma kalau gue kenapa gue banyak? Gue pengen orang. Gue bosen ya sama coklat di sini. Gue mau nyoba yang lain lah. Kayak misalkan gue pengen nyoba cepot lah. Gue bosen ya sama cepot. Gue pengen nyoba. Gue kangen coklat yang dulu nih. Coklat kayak lebih ke itu sih. Kayak sekali gini nih, menurut gue juga kalau kan di sini kan, menurut lu flow-nya di sini tinggi atau enggak? Yang lu rasain sekarang? Kalau sekarang ya lumayan. Mendingan dibandingin pas pandemi. Ya sih mendingan. Nah, kan udah mulai tinggi nih. Cuman kan kalau yang gue lihat sih ya di sini orang tuh pasti pesennya itu aja. Iya kebanyakan. Nah, terus lu taunya dia mau yang variatif atau enggak tuh gimana waktu itu? Paling gue tawarin sih, Kak mau nyoba menu baru kita nggak? Kita ada ini. Itu kayak gimana mas rasanya kayak gini-gini? Oh boleh tuh mau nyobain. Dan ada yang penggemar setia gitu. Salah satu menu lu itu. Oh ada. Gue boleh ini nggak ke toilet ya? Oh boleh. Nahan kencing. Ayo udah, kenapa lu nggak bilang dari tadi? Dah. Anjir iya mau kabut. Oh udah ngeplay. Udah. Kan barusan di post doang. Oke. Nah. Terus udah itu lo banyakin menu tuh akhirnya. Nah, itu muter semua kah? Ya tiap bulan pasti ada yang keluar sih. Maksudnya? Maksud gue pasti ada yang dipesen. Pasti ada satu. Pasti ya minimal 5 sih sebulan. Oh minimal 5. Nah, kan menu gue juga kan beberapa ada yang fleksibel. Misalkan contoh kayak coklat deh. Jangan. Red velvet. Red velvet itu gue bisa dijadiin 2 menu. Red velvet biasa sama yang kopi. Iya, Recino kalau di sini gue nyebut. Recino. Jadi lu ngakalinnya gitu ya biar cepet muternya. Oke. Nah, itu kan menu lu tuh juga gue lihat tuh kan pakai nama-nama wayang tuh. Itu ada filosofinya nggak? Nggak ada. Emang pengen namain aja. Iya sih sebenarnya tadi pengen gue bikin filosofi gitu. Cuman filosofi kopi. Waduh, beda sih. Ya. Oh itu nama tempat ya? Ya. Terus gimana? Jangan lupa ke filosofi kopi. Jadi promosiin. Iya kan tempatnya bagus. Ini jadi sponsor gitu kan di Nayo, gitu. Nayo apa? Masa tempat kopi sponsorin tempat kopi? Enggak, YouTube lu. Oh iya bisa mungkin. Kan? Nanti ada placement produk di tengah-tengah. Boleh. Kagak lah. Terus gimana? Itu lu filosofi. Oh filosofi. Kan filosofinya nggak ada nih. Terus lu berdasarkan apa tuh ngasih nama-nama wayang di menu lu?
makanya gue kemarin kan culture ini gue kan pingin apa ya, ngangkat budaya Jawa. Jawa itu supaya orang-orang inget dan tahu loh kalau di daerah Jawa tuh ada wayang gareng. Nah sebenarnya gue pengen gue upgrade lagi sih. Upgrade itu sih? Upgrade di menu. Jadi nanti tuh gue kalau gue sempat, nggak tahu sih gue sempet apa. Jadi gue bikin kayak card gitu. Setiap ada orang yang pesen itu, gue kasih kartu itu. Oke. Ya, jadi ada penjelasan ini. Gareng, kayak filosofi gareng itu kayak lahir apa, sifatnya kayak gimana. Nah tadi awalnya gue menyesuaikan dari karakter itu. Oh bener-bener itu tadinya mau disesuaikan sama karakter gitu. Oh. Nah kebetulan kemarin bikin dulu menunya, terus sudah dinamain langsung karena pengen langsung kenalin gitu. Jadi nggak sempet nggak sempet nyesuaiin sama karakternya. Tapi kedepannya akan disesuaikan. Kedepannya bukan, lebih kayak ada ceritanya. Oh lebih ada ceritanya. Misalkan tadi gue bilang gue bikin card gitu. Sehingga itu lebih culture lah gitu. Nah, ujung-ujungnya tuh jadi ngasih tahu ke orang-orang, oh ini loh wayang ini gitu. Gitu. Soalnya menurut gue juga kayaknya nama-nama wayang itu cocoknya dijadiin mocktail aja. Iya betul. Iya kan? Karena kan gue di sini kan sebenarnya masuknya beberapa menu mocktail. Masuknya ke mocktail. Oh itu pakai nama-nama si wayang. Sebenarnya masuknya signature gue ini kebanyakan mocktail. Oh gitu. Kayak misalkan kopi soda itu Semar. Terus ada lagi gareng teh soda. Apa lagi? Cepot, soda, Yakult, sama ada nata de coco-nya. Lebih ke situnya sih. Oh. Juga ada mocktail yang beda juga. Maksud gue ini baru selesai jadi menu. Mocktail sama signature gue bedain. Sebenarnya nama juga sama, pewayangan itu juga. Nah ada yang baru jadi itu mocktailnya namanya Sri Kandi. Oh itu tapi belum dirilis? Udah dirilis. Oh udah rilis. Jadi Sri Kandi ini basicnya itu cranberry juice, sirup recis, sirup mint sama soda. Oke. Dia warnanya itu kayak pink jus sakura gitu. Seger-seger ya. Seger. Iya. Nah, ini kita ngomongin ke depannya nih. Sekarang ini Lampau ke depannya pengen ngapain sih? Ke depannya ya ada planning apa nanti? Kalau planning nanti sembari gua nabung ya. Gue sih pengen ngupgrade tempat dulu nih. Oh ya bar ya? Katanya kemarin ya? Bar. Terus juga gue mau mungkin akan ada live music rutin di sini. Setiap malam minggu mungkin. Habis itu juga gue juga pengen bikin space buat apa ya? Collab. Kayak ruang meeting gitu sendiri lah. Jadi nanti gue private room. Yes, private room. Private room itu juga bisa. Dan gue juga sebenarnya pengen apa ya? Buka cabang. Buka cabang pengen. Cuman gue mungkin bukan coffee and culture lagi. Apa tuh jadinya? Jadi kalau di planning gue akan buka 24 jam. Jadi, tapi bukan di sini? Bukan di sini. Kenapa lu pengen buka 24 jam? Karena apa ya? Kalau gue sih mikir 24 jam karena beberapa temen gue ada yang pengen nugas sambil ngopi gitu, jarang kan yang buka 24 jam. Iya sih. Kalaupun ada juga pasti ke warkop. Oh iya, warkop ya. Nah gue pengen bikin tempat kayak gitu. Tapi gue jarang sih ngeliat ada orang nugas di warkop. Iya maksud gue sih, kalaupun pengen nugas sampai larut gitu kan. Oh mungkin karena itu kali ya, karena nggak ada warkop yang enak buat nugas. Iya bisa jadi tuh. Karena kan kebanyakan warkop
24 jam itu juga ya orang buat nongkrong, Iya. buat tempat kumpul gitu. Nah gue pengen bikin tempat kopi 24 jam ini karena kebanyakan orang nugas biasanya malam, jarang pagi, siang, sore itu jarang. Iya sih. Tidur sih biasanya pagi ya. Kalaupun malam pun juga pasti, nggak pasti sih, cuman kebanyakan beberapa orang selalu ngeluangin waktu buat nongkrong dulu baru nugas. Iya sih. Ada beberapa orang kayak gitu. Iya sih. Sama gue juga gitu. Makanya gue bikin 24 jam itu jadi kalau misalkan lo mau fokus nugas bisa nih ke tempat gue yang 24 jam. Di sini bisa juga sih, cuman gue di sini kan close dulu tanggal 12 gitu. Kapan tuh lu pengen ngerealisasiinnya kira-kira? Kalau planning gue sih sebenarnya pinginnya sih ya tahun depan sih paling Tahun lama. depan. Sembari gue nabung juga gitu kan. Susah tuh ya berarti. Maksudnya buat ngerealisasin itu agak berat tuh berarti. Berat karena butuh dana yang lumayan. Oh gitu. Apalagi gue rencana kan di daerah Depok, Margonda, dekat kampus Tapi gua dulu. menurut gue sih agak jauh sih. Memang jauh. Maksudnya lu ngontrolnya itu jadi susah kalau misalnya kejauhan kan. Iya sih, atau nggak mungkin gue cari kampus yang sekitaran Sawangan yang deket-deket sini yang sekiranya bisa gue. Kan ada tuh UIN Sawangan tuh. Kenapa nggak deket situ aja? UIN Sawangan mana anjir? Lu nggak tahu ada gedung UIN di sono? Nggak. Ada cuy. Sebelah mana anjir? Di Sawangannya. Kalau nggak salah deket mall itu deh, The Park itu. Nggak terlalu jauh dari mall The Park. The Park ya? Oh, The Park sini. Iya. Oh, Sawangan sini kan ada UIN. nggak tahu sih gue. The Park apa gue tahu, tapi UIN-nya Ada serius dah. Di situ ada cuy. Makanya kalau misalnya memang di sana ada space bagus mah di sana aja daripada lu jauh-jauh ke Depok. Kalau deket sini gue lebih ke ini sih nggak enak sama ada kan sini tempat kopi yang 24 jam juga. Akop. Oh, nah kan jauh. Kenapa lu nggak enak di Sawangan? Ono kan di Pamulang. Depar sama Pamulang masih deket, Bray. Iya, tapi kan udah beda domisili ibaratnya mah. Jauh. Ya boleh. Beda kota, nggak beda kota juga sih. Beda domisili lah. Oke, nanti bolehlah kita coba nyari referensi tempatnya. Iya, coba di situ tuh. Siap jadi manajer ya? Kalau gue bilang siap nanti. Ntar yang manajer lo yang kemarin. Nonton nggak ya? Yo, lu waktu itu juga kan sering dapet tawaran investor tuh lu. Kenapa nggak mau tuh? Dulu gue kebetulan dapatnya itu dari tangan. dapatnya itu baru-baru setelah gue sama teman-teman gue pisah gitu. Nah, Terus dan tawarannya tuh ya variatif, ada yang besar banget gitu kan sampai serius lu? Sempat ada yang gede banget? kalau buat gue sih gede ya, kisaran 100 juta tuh Oh iya, itu sih lumayan. cuman gue mikir dia pinginnya di sini gitu kan. Nah Terus apa? di sini itu yang gue takutin ya, ketika si orang ini punya uang ya dia bisa seenak ya, lebih ke gue nggak, ibaratnya gue nggak mau dibosin di rumah sendiri gitu. Iya sih. Tuh ada customer dulu. Kita rehat dulu. Bentar ya.